Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Syafaatun Fadila Ma'arif dengan NIM 123290028 pada mata kuliah Fisika Awan dan Aerosol. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Radiative Forcing from Aerosol Cloud Interaction Encountered by Large Scale Circulation Adjustment yang ditulis oleh salah satu penulis yaitu Guy Degan dan juga rekan-rekannya. Pada penelitian ini membahas bagaimana sih interaksi antara aerosol dan juga awan dapat mempengaruhi keseimbangan radiasi bumi, serta bagaimana sirkulasi atmosfer skala besar berperan dalam memperkuat dampak tersebut. Oke, selanjutnya pada presentasi kali ini dibagi menjadi beberapa bagian pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode dan juga data yang digunakan, hasil penelitian yang mencangkup sensitivitas radiasi terhadap aerosol, respon local circulation terhadap aerosol, peningkatan tutupan awan akibat penyesuaian sirkulasi, serta adanya kesimpulan dan juga implikasi penelitian terhadap studi iklim di masa depan. Yang melatar belakangi dari penelitian ini dilakukan yaitu aerosol antropogenik itu dapat mempengaruhi pembentukan awan dan juga keseimbangan energi bumi melalui interaksi aerosol dan juga awan. Namun hingga saat ini itu pengaruh aerosol terhadap iklim itu sendiri masih menjadi salah satu hal yang ketidakpastiannya itu cukup besar dalam pemodelan iklim. Hal ini itu terjadi karena proses awan itu berlangsung pada skala kecil, sedangkan untuk iklim dan sirkulasi atmosfer itu skalanya jauh lebih besar. Sebagian besar penelitian sebelumnya juga hanya fokusnya pada respon awan secara lokal. Pada penelitian ini oleh karena itu dilakukan untuk mencoba memahami bagaimana sih sebenarnya perubahan sirkulasi atmosfer skala besar dapat memperkuat efek radiasi yang ditimbulkan oleh aerosol. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 4 tujuan utama, yaitu pertama, menganalisis pengaruh peningkatan konsentrasi aerosol terhadap awan dan juga presipitasi. Yang kedua yaitu mengkaji peran sirkulasi atmosfer skala besar dalam memperkuat efek radiatif aerosol. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi mekanisme interaksi antara aerosol, awan, dan juga sirkulasi atmosfer tropis. Dan yang terakhir atau yang keempat itu membantu mengurangi ketidakpastian dalam estimasi dampak aerosol terhadap iklim global. Selanjutnya yaitu metode dan juga data yang digunakan pada penelitian ini. Di penelitian ini digunakan 3 variasi suhu permukaan laut atau SST, yaitu 295, 300, dan 305 Kelvin, serta 3 tingkat konsentrasi aerosol yaitu 20, 200, dan juga 2000 per cm kubik. Simulasi ini dilakukan menggunakan model SAM versi 6.11.7 dengan domainnya sepanjang 6144 km, resolusi horizontalnya 3 km. Peneliti kemudian menjalankan simulasi Mock Walker dengan gradien SST untuk menghasilkan sirkulasi atmosfer tropis. Nah, selanjutnya dilakukan eksperimen sensitivitas aerosol, eksperimen tanpa mekanisme Wische, dan juga simulasi transient. Hasilnya dianalisis berdasarkan perubahan awan, presipitasi, radiasi, serta sirkulasi atmosfer. Kemudian divalidasi menggunakan data observasi aerosol untuk mengevaluasi pengaruh aerosol terhadap efek radiatif aerosol awan. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yang pertama terkait dengan sensitivity of radiation and clouds to aerosol concentration, di mana hasilnya itu menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi aerosol itu menyebabkan penurunan energi bersih di puncak atmosfer atau TOA, yang itu menandakan terjadinya efek pendinginan atmosfer. Efek ini juga terutama berasal dari penurunan radiasi gelombang pendek. Sedangkan untuk kontribusi dari gelombang panjang itu relatif kecil. Selain itu, peningkatan aerosol itu juga meningkatkan cloud function dan juga liquid water path. Dengan kata lainnya, jumlah awan dan juga kandungan air dalam awan itu bertambah sehingga radiasi matahari yang dipantulkan kembali keluar atmosfer itu justru lebih banyak. Akibatnya terjadinya efek pendinginan itu semakin kuat di atmosfer ataupun di bumi kita ini. Untuk memastikan mekanisme tersebut, penelitian ini melakukan eksperimen tambahan dengan menghilangkan umpan balik antara angin dan juga evaporasi atau dikenal sebagai Wische atau WISHA. Hasilnya itu menunjukkan bahwa tanpa mekanisme ini, respon radiasi itu berkurang sekitar 33%. Hal ini membuktikan bahwa umpan balik dari Wische itu memiliki peran penting dalam memperkuat efek radiatif aerosol.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa aerosol pada wilayah yang didominasi awan dangkal itu memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan sirkulasi dibandingkan aerosol pada wilayah konveksi dalam. Nah, hasil selanjutnya itu membahas terkait dengan Walker Circulation Response to Aerosol, di mana pada penelitian ini menemukan bahwa peningkatan aerosol itu dapat memperkuat Walker Circulation. Nah, hal tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya gerakan naik udara pada wilayah konveksi dalam dan juga meningkatnya kecepatan angin di dekat permukaan. Pada wilayah konveksi dangkal, peningkatan angin permukaan itu menyebabkan evaporasinya meningkat, namun presipitasinya itu justru menurun. Kondisi ini itu meningkatkan transport uap air menuju wilayah konveksi dalam. Akibatnya konvergensi uap air dan juga pelepasan panas laten itu meningkat. Oleh karena itu, dinyatakan bahwa Walker Circulation itu juga semakin kuat. Hasil selanjutnya itu terkait dengan circulation adjustment increases cloudiness, di mana menjelaskan mekanisme utama yang diusulkan oleh peneliti. Ketika aerosol meningkat, hujan di wilayah konveksi dangkal itu berkurang sehingga banyak uap air itu yang berpindah ke wilayah konveksi dalam. Pada wilayah tersebut, presipitasi dan juga pelepasan panas laten itu meningkat sehingga sirkulasi atmosfer itu justru memperkuat, di mana penguatan sirkulasi itu kemudian meningkatkan kecepatan angin permukaan dan juga evaporasi. Nah, terbentuklah umpan balik positif yang terus memperkuat transport uap air dan juga sirkulasi atmosfer. Pada akhirnya, tutupan awan dan juga kandungan air awan itu meningkat sehingga efek pendinginan aerosol itu menjadi semakin lebih besar. Untuk memastikan mekanisme tersebut, penelitian ini melakukan eksperimen tambahan dengan menghilangkan umpan balik antara angin dan juga evaporasi atau dikenal sebagai WISHA atau WISHA. Hasilnya itu menunjukkan bahwa tanpa mekanisme ini, respon radiasi itu berkurang sekitar 33%. Hal ini membuktikan bahwa umpan balik dari WISHA itu memiliki peran penting dalam memperkuat efek radiatif aerosol. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa aerosol pada wilayah yang didominasi awan dangkal itu memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan sirkulasi dibandingkan aerosol pada wilayah konveksi dalam. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu peningkatan konsentrasi aerosol itu dapat menyebabkan pendinginan atmosfer melalui peningkatan tutupan awan dan juga kandungan uap air. Di mana aerosol ini juga memperkuat Walker Circulation melalui peningkatan transport uap air dari wilayah konveksi dangkal menuju wilayah konveksi dalam. Penyesuaian sirkulasi atmosfer skala besar dan juga umpan balik WISHA itu terbukti menjadi mekanisme utama yang memperkuat efek radiatif aerosol. Nah, dengan itu dampak aerosol terhadap iklim itu tidak hanya ditentukan oleh interaksi antara aerosol dan juga awan secara lokal, tapi juga oleh perubahan sirkulasi atmosfer pada skala yang jauh lebih luas. Penelitian ini memberikan implikasi yang penting bagi studi iklim di masa depan. Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan sirkulasi atmosfer akibat aerosol itu perlu dipertimbangkan dalam estimasi dampak aerosol terhadap iklim. Selain itu, gangguan aerosol yang terjadi secara lokal itu dapat memberikan pengaruh hingga ke wilayah lain melalui perubahan sirkulasi atmosfer. Temuan ini juga penting dalam kajian marine cloud brightening atau rekayasa iklim berbasis aerosol karena dampaknya itu tidak hanya terjadi di lokasi aerosol itu sendiri, namun juga dapat mempengaruhi wilayah yang jauh lebih luas melalui perubahan sirkulasi atmosfer. Cukup sekian presentasi dari review artikel yang telah saya baca. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi yang saya berikan ataupun kekeliruan dalam saya memahami isi dari artikel tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.